Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan rindu, untuk kita menyenangkan hati Tuhan, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Tuhan." Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup Tuhan. Selama ku hidup ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis terdengar Tuhan, manis terdengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ini kami Tuhan, selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh mari Tuhan,
kebaikan dalam hidup kami. Tiada yang dapat kami lakukan selain kami mengucap syukur padamu. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang melawat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada siang hari ini kami bisa berkumpul lagi di tempat ini, ataupun dimanapun kami berada saat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah secara online. Kami mau datang dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang mengikuti ibadah ini, agar kami tahu Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami mau berikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Engkau memberikan, Engkau memberkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kuasa-Mu, urapan-Mu biarlah tercurah dalam ibadah kami, terlebih kepada setiap hati-hati daripada sidang jemaat yang ada, untuk kami merasakan curahan urapan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami pulang keluar dari tempat ini, kami merasakan sukacita baru, kekuatan baru, pemulihan baru terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni layakan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau memberkati, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Urapi mereka secara luar biasa, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan kekuatan dan urapan daripada Tuhan. Bebaskan roh kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai hanya bagi nama Engkau. Dan kami mau alaskan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, cuaca boleh mendung-mendung ya, tapi hati kita boleh penuh dengan sukacita karena kita mau datang kepada Tuhan, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang sungguh ajaib. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, ajaib Tuhan, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau selalu ada dalam hidup kami. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Amin ya. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya
sungguh ajaib. Kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami. Sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Tiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya. Haleluya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Dengan iman dan percaya, katakan kepada Tuhan, ajaib, sungguh ajaib, percaya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Betapa heran, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Betapa heran bila kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Karena Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Cintanya, kasihnya tak akan berubah dari dulu hingga selama-lamanya. Bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita ya? Biar kasih kita kepada Tuhan juga tidak akan berubah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Ada sebuah pujian yang mengatakan, hidupku sekarang kami mau persembahkan hanya bagi nama Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku,
menyenangkan dan hati Tuhan. Sepanjang umur hidup kita mau melayani, menyumbangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita dengarkan kembali renungan firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Firman yang menjadi rema dalam hidup kita. Firman yang menjadi sesuatu yang dapat mengubahkan hidup kita. Yang mungkin satu yang lalu salah gitu ya, tidak benar, tapi Tuhan mau mengubahkan hidup kita menjadi jemaat-jemaat yang terus disempurnakan oleh Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, aku datang ya Tuhanku. Aku datang ya Tuhanku. Aku rindu menyenangkanmu. Aku masuk ke hadiratmu, Yesus Allahku. Aku tahu kau membelaku Tuhan. Aku tahu kau pembelaku. Aku tahu kau penolongku. Aku tahu kau penghiburku. Yesus, kau segalanya bagiku. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar, tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lebih sungguh. Katakan, aku datang ya Tuhan, dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap beban-beban kami yang ada. Tapi kami tahu satu hal yang pasti, tiada yang sukar di matamu Tuhan, tiada yang mustahil di hadapanmu Tuhan. Pada Engkau Allah yang luar biasa, mujizat-Mu selalu ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku datang ya Tuhanku. Aku rindu menyenangkanmu. Aku masuk ke hadiratmu,
banggakan. Karena kami menikmati Engkau dalam hidup kami. Kebersamaan di mana Engkau selalu dekat bersama, berjalan dengan kami, sehingga kami mengalami semua keajaiban-keajaiban dan kuasa pertolongan dan berkat-Mu yang indah. Kami dapat merespon Engkau, menyenangkan hati Engkau, mempersembahkan hidup ini. Kami dapat melayani Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersukacita, bersyukur karena kami ada di dalam rumah Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Engkau jamah baharui kami. Bukan saja tahun yang baru, tapi kami menikmati hadirat Tuhan yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, buka hati kami selebar-lebarnya bagaikan tanah hati yang baik, ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, layakan kami, urapi kami. Istimewa hamba-Mu, pinjam bibir mulut hamba-Mu, nyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menyambut, mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa lagi. Ini minggu yang ketiga, hari ini tanggal 16 Januari 2022. Ya, bersyukur kita boleh memasuki pergantian tahun. Ya, masuk tahun 2022. Bapak Ibu bersyukur ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita ada berarti kita masih hidup. Puji Tuhan. Ya, Tuhan selalu menyatakan hal yang baru, rahmat-Nya baru, harapannya baru. Tuhan juga mau minta kita juga ya sesuatu yang baru juga, saudara-saudara, ya, di dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang mungkin kita buat satu komitmen di tahun yang baru ini. Saudara-saudara, mungkin ya Bapak Ibu sudah mengambil keputusan, ya mungkin saya mau ya selalu ya lebih lagi ya beribadah, melayani. Setiap minggu saya mau datang beribadah kepada Tuhan. Ya, saya mau lebih dekat kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara. Dan hal-hal yang lain yang saudara buat resolusi dalam kehidupan saudara. Ya, tentu ya harus bersama dengan Tuhan. Ya, supaya kita ya, karena hanya Tuhanlah yang membuat kita mengalami pembaharuan. Saya memberikan tema hari ini, menikmati Tuhan. Ya, beda orang yang sepintas saja ya mengetahui dengan orang yang menikmati. Ya, seperti kita hanya mengetahui atau sepintas saja ya melewati lokasi itu, dengan orang yang benar-benar menikmati misalnya lokasi itu atau hal-hal yang lain, ya tentu pengalamannya berbeda Bapak Ibu saudara-saudaraku. Seperti pujian-pujian kita luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Ya. Tuhan yang selalu membela, menolong, melindungi kita Bapak Ibu saudara-saudara.
Tetapi kita juga menyadari kita masih ada di bumi ini. Karena bumi ini dikuasai oleh si jahat, sebab itu kita masih mengalami penderitaan, kesusahan, pergumulan dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau saya dan saudara menikmati Tuhan, dengan kata lain saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara tetap beriman dan menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan, tentu kita melihat hidup kita akan selalu mengalami pembaharuan, perubahan, dan kita dapat menikmati semua hal-hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, berganti tahun, kita sebut tahun yang baru. Itu juga Tuhan menyatakan rahmatnya yang baru, karena setiap pagi Dia nyatakan rahmatnya, kasih setianya, kesetiaannya kepada kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan selalu kita punya harapan yang baru. Karena Tuhan merancangkan damai sejahtera kepada kita, Bapak Ibu. Beda rencana sama rancangan. Kalau rencana itu bisa berubah, tapi kalau rancangan itu final. Kalau mau dirubah dia harus rombak semua. Bisa aja kalau rencana kita misalnya pernah satu waktu kita mau ke Gucci berubah. Saudara-saudaraku, bisa berubah. Tapi kalau rancangan itu dia udah final, kalau mau dirubah semuanya, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, Tuhan sudah merancangkan dalam kehidupan kita, rancangannya damai sejahtera buat kita. Mari kita membuka Alkitab kita. Mungkin ayat ini sudah menjadi ayat hafalan, bahkan juga sudah digubah menjadi pujian. Mazmur 23. Mazmur 23. Bagaimana Daud menikmati Tuhan, dia ungkapkan lewat Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Perikop di atas, Tuhan gembalaku yang baik. Dia menggambarkan Tuhan itu gembala, dianya adalah domba. Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan padaku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Pemazmur Raja Daud menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala. Dia adalah dombanya. Yesus pernah juga berbicara bahwa dia adalah gembala. Murid-murid pengikut-pengikutnya adalah domba-domba. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal dia. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Pemazmur
ya dia menikmati Tuhan karena kedekatannya dengan Tuhan. Ya, kebersamaannya dengan Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Semua menjadi indah, semua menjadi baru kalau kita sertai dengan Tuhan. Saya berbicara tentang waktu yang artinya kairos, waktu yang disertai Tuhan. Segala sesuatu menjadi baik bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa mengubah dalam hidup kita. Memang kita tidak dapat sangkal di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, karena firman Allah katakan, ya 1 Yohanes pasal yang ke-5, dunia ini ada di dalam penguasaan si jahat. Ya. 1 Yohanes, coba kita melihat. Ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita masih ada di dalam dunia. Dunia di dalam kekuasaan si jahat. Tetapi kita orang-orang yang percaya, kita menikmati Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan tentu berbeda. Walaupun kita tidak lepas karena keputusan, kelalaian, kesalahan kita juga kadang Tuhan izinkan untuk memproses kita mengalami ya pergumulan, kesukaran, kekurangan, tantangan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kita lihat Daud menggambarkan bagaimana dia menikmati Tuhan. Ya, dikatakan ungkapannya bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ya. Kedekatan, kebersamaan dia. Begitu juga Yesus katakan, aku gembala yang baik. Kamu domba-domba. Ya, domba-domba harus juga mendengar, mengikuti aku. Ya, itu adalah domba yang baik. Bukan saja gembala yang baik, Tuhan yang baik, kita juga sebagai domba yang baik. Kita mengikuti, mendengar. Kita dapat menikmati Tuhan kalau kita terus, saudara-saudara, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Kita mengikut sertakan Tuhan. Karena waktu ini Tuhan yang buat. Dan di dalam pengendalian Tuhan, saudara-saudaraku yang gak kasih. Ya, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Karena Tuhan mengendalikan waktu ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita seperti pemazmur menikmati Tuhan. Tuhan yang gembala itu mengembalakan kita. Ya. Mazmur 23 tadi dikatakan, kita lihat bagaimana Mazmur menikmati Tuhan lewat Mazmur 23 tadi ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Ya. Kataku di belakang gembala itu ya mempunyai arti kita punya hubungan. Ya, biarlah komitmen kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita tetap ya beriman kepada Tuhan, menaruh pengharapan, tetap hidup di dalam kebenaran. Seperti firman Allah minggu lalu, ya,
Kita selalu merenungkan, bertindak, tidak menyimpang ke kiri kanan. Kita lihat bagaimana pemazmur menikmati Tuhan itu. Pertama dikatakan menikmati di dalam janji pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Kita tahu bahwa di tahun 2022 ini kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depannya, apa yang kita alami. Tetapi kalau kita menikmati Tuhan, kita akan alami janji pemeliharaan Tuhan. Ayat 1 dan 2 dikatakan, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan tentang kelimpahan, ya. Tuhan akan berikan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Tuhan akan, Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 ayat 31. Sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Luar biasa. Ya. Perhatikan burung di udara. Kalau burung sangka, tetangga saya banyak burungnya. Ya, si Pedro itu saya lihat suka berkicau, tapi burungnya disangka. Ya, karena disangkar ya pemiliknya kasih makan, saudara-saudara. Tapi ini saudara-saudara, burung di udara, di langit, ya Tuhan pelihara. Ya, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, kita sudah melangkah di minggu ketiga ini. Jangan khawatir, menikmati Tuhan dengan janji Tuhan. Dia akan memelihara kita dengan kelimpahan. Amin. Jangan khawatir, karena firman Tuhan katakan kekhawatiran kita itu juga bukan jalan keluar, tidak bisa menambah umur kita. Coba perhatikan ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Bisa-bisa saudara-saudara, karena saudara terus diliputi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ya, nggak bisa menambahkan sehasta jalan hidupmu. Nggak bisa, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Tapi digambarkan keindahannya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Luar biasa. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami pakai, apa yang kami minum. Pak Pendeta, kita kan masih hidup. Ya, kalau kita menikmati Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Tentu juga Tuhan tidak ajar kita bermalas-malasan. Yang malas tidak boleh makan, tidak dapat makan, saudara. Kita harus juga bekerja. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Tuhan ajar kita supaya kita juga rajin juga, ya, tidak malas. Ya. Seperti semut itu, ya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan juga Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 bahwa Tuhan
Filipi 4 ayat 19. Allahku yang akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam. Kalau lihat-lihat kita kapan ya saudara-saudaraku, ya dengan keberadaan kita berpikir, ada yang berpikir aduh orang tuaku begini, ya bagaimana saya bagaimana. Tapi kalau saudara ya menikmati Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat mengubah, ya, membaharui kehidupan saya dan saudara. Dia memenuhi segala keperluan menurut ini kekayaan Tuhan. Ya. Daud menikmati Tuhan di dalam janji pemeliharaan Tuhan yang berlimpah-limpah menurut kekayaan. Kalau menurut saya pikir-pikir juga, aduh, ya, saya katakan kepada anak, saya nggak ada apa-apa, lebih-lebih kami hamba Tuhan. Ya, kami hanya hidup karena kemurahan Tuhan saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah yang menjadi sumber. Begitu juga Daud dalam hidupnya. Ya, dia begitu banyak musuh istimewa Saul yang ingin membunuhnya, saudara-saudaraku yang kasih. Tapi dia selalu berseru, berdoa kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu meluputkan dan mengangkat dia. Saudara-saudaraku, Tuhan menjanjikan kita pemeliharaan Tuhan. Ya. Dia akan memenuhi segala keperluanmu dengan kekayaannya, bukan kekayaan orang tua. Saudara, kalau saudara bergantung dengan manusia, satu waktu ada limitnya. Ya, bergantunglah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dia menikmati dalam hal penyertaan Tuhan. Dikatakan bagian B tadi, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkanku. Kita nggak tahu dah ya, pandemi ini orang sampai udah mungkin bosen, jadi cuek aja. Tetapi kita tahu saudara-saudara, tidak akan habis ya pandemi itu. Virus satu ini ada, tetap ada, datang lagi virus. Memang begitu saudara-saudara. Kalau kita melihat ya di dalam kebenaran firman Tuhan, ya memang penginjilan, pemberitaan Injil akhir-akhir ini semakin gencar. Juga ada kelaparan juga, ada kuda merah peperangan, ya ada kuda hitam, ya kematian, ada juga sampar dan lain-lain, saudara-saudaraku. Itu pasti digenapi, saudara-saudaraku. Tetapi kita akan bisa seperti pemazmur, menikmati Tuhan di dalam penyertaannya, saudara-saudara. Ya, walaupun dikatakan aku ada di dalam lembah kekelaman, mungkin Tuhan izinkan sebagai proses dalam hidup kita. Tapi kalau kita menikmati Tuhan, Tuhan akan membuat kita nyaman, saudara-saudaraku. Dia akan menuntun kita, dia akan memuaskan, dia memberikan ketenangan kepada kita, dia menyegarkan kita. Ya, ada kekuatan yang baru. Coba kita baca di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering.
dan akan membaharui kekuatanmu. Luar biasa. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kita akan menikmati Tuhan lewat penyertaannya. Walaupun ya kita tidak terhindar dengan apa yang terjadi di dunia ini, tapi karena Tuhan menyertai kita, Dia akan membaharui kekuatan kita. Ya, Dia akan mengubah keadaan sehingga tidak mengecewakan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Yesaya 48 ayat 14. Kalau tadi 58, sekarang 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai di tempat kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita menikmati penyertaan Tuhan, Tuhan akan membuat kita mengalami ketenangan, saudara-saudaraku, damai sejahtera, kebahagiaan. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara, menikmati berkat Tuhan. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialamu penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur. Luar biasa. Berkat Tuhan akan mengikuti kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita menikmati Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Tentu respon kita juga, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita selalu ada di rumah Tuhan. Kita mau melayani Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan akan memberkati kita. Ulangan 28 ayat 6. Ulangan 28 ayat yang ke-6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Luar biasa janji Tuhan. Di rumah, keluarga kita, Tuhan memberkati kita. Ya. Di luar segala pekerjaan kita, semua yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita menikmati Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan ini. Tuhan akan memberkati kita seperti pemazmur. Di tengah lawan diberi hidangan kita, saudara-saudaraku. Ya, Mazmur 23 katakan, engkau menyediakan, Tuhanlah yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di tengah-tengah musuh-musuh kita, Tuhan tadi dikatakan dia seperti gelombang, ya, damai sejahtera, ya, berkatnya dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Keluar masuk, Tuhan akan berkati kita. Ya, kalau kita menikmati Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang malam supaya engkau bertindak adil sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang yang menikmati Tuhan, seperti Raja Daud, dia menikmati berkat Tuhan. Ya, Tuhan akan membuat berhasil. Tuhan akan memberkati saat engkau di dalam, di rumah.
Saat di luar engkau melakukan semua aktivitas engkau, Tuhan akan memberkati. Ini janji Tuhan kalau saudara menikmati. Dan Mazmur 81 ayat 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Biarlah kita menikmati Tuhan, maka kita akan saudara-saudara menikmati berkat Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia akan mengenyangkan kita, Bapak Ibu saudara-saudara itu. Biarlah kita menikmati Tuhan dalam hidup kita. Tentu di mana ada kedekatan kita dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, selalu berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah seperti Raja Daud menikmati dalam pemeliharaan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Tuhan senang, bukan saja Dia memberikan hal-hal yang baru, kita juga melakukan hal-hal yang baru, memberikan pujian penyembahan kita, hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, saya undang Ibu Gembala maju ke depan berdoa untuk kita, berdoa untuk firman Tuhan bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan
memberkati Engkau Tuhan. Kami bukan hanya sekedar tahu, kami bukan hanya sekedar tahu bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami bukan hanya sekedar tahu bahwa Engkau Allah yang ajaib, tapi kami mau benar-benar hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami tidak sia-sia. Kami punya waktu dari Engkau dan waktu ini tidak sia-sia Tuhan. Haleluya. Betapa sulitnya jalan kehidupan kami Tuhan. Betapa sukar langkah-langkah kaki kami untuk mencapai tujuan yang Engkau sudah tetapkan. Tetapi kami tetap percaya, kami tetap beriman bahwa Engkau selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada kami. Engkau akan selalu memberikan jalan keluar di saat kami melihat pintu itu tertutup. Engkau akan membuka semua arah Tuhan di saat arah itu kelihatan tertutup. Kami tahu janji-Mu luar biasa. Kami tahu Tuhan, janji itu bukan hanya sekedar janji. Kami punya Tuhan yang tidak pernah bohong. Kami punya Tuhan yang memiliki kepastian. Kami mau tetap beriman kepada Engkau Tuhan. Kesukaran, kesulitan itu biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami akan meraih kemenangan saat kami ada di dalam Engkau. Tuhan, tolong Roh Kudus mampukan kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau alami bagaimana indahnya hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau alami mujizat-mujizat yang kala kami hidup bersama dengan Engkau. Haleluya. Dunia yang selalu menghimpit kami, tetapi Tuhan yang akan membuka, melepaskan kami Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan Tuhan kepada kami. Dari hari ini Tuhan, kami tahu Engkau sedang berbicara kepada kami untuk kami semakin dekat, semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama Yesus. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagu ini, imani saudara-saudara, ini menjadi doa kita semua. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Menyertai kita, menyertai, amin, dan melindungi aku daripada malapetaka, amin, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Mereka
Mereka yang mengikuti secara online, Engkau juga boleh mengangkat tanganmu. Ada Tuhan yang ajaib, yang selalu bersama dengan kita yang percaya, yang berharap pada Dia. Kita mau menikmati Tuhan yang ajaib, yang menolong, yang memberkati, yang membela, yang melindungi kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, Engkau nyatakan kemurahan-Mu, Engkau nyatakan keajaiban kuasa-Mu. Hamba-Mu mewakili berdoa buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Kami melihat bagaimana Tuhan membuat kami mengalami ketenangan, damai sejahtera, kebahagiaan, kemenangan, berkat, kesembuhan, kelepasan, pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil. Tuhan membalas dengan berlimpah-limpah. Mereka yang mengembalikan juga milik Tuhan persepuluhan, biarlah mereka juga menikmati janji Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan kembali, bagaikan benih mereka akan menuai lagi di bulan depan. Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Berkati selalu Tuhan. Oh Tuhan, nyatakan kemurahan Tuhan. Berkati selalu, berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, khususnya dari Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo. Tuhan tolong sama seluruh Tuhan staf-staf pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan Gubernur kami DKI ini Tuhan bersama seluruh jajarannya Tuhan. Baik juga wali kota, camat, kelurahan sampai RW RT kami yang terdekat ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati kelurahan Tengah khususnya, RT 5 RW 6 Tuhan berkati bersama seluruh jajarannya. Komplek Pas Pampres ini Tuhan berkati, Komandan Pas Pampres bersama dengan seluruh stafnya. Yang punawirawan juga anak-anak-Mu Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota-anggota mereka, bersama keluarga mereka. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil dalam menjalankan tugas mereka. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat WL Tuhan, worship leader, lewat singer, lewat pemain musik, lewat LCD penerima tamu yang menjalankan persembahannya, menyampaikan firman Tuhan. Semuanya Tuhan berkati. Kami tahu Engkaulah majikan kami yang kami layani. Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita angkat kedua belah tangan kita. Kita semua pulang menikmati berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.